Baik, saya Bentrang Bintang Triatmaja dari NIM 2022 03110038 Hukum Tata Negara, Hukum Acara Perdata. Lalu materi ketiga yaitu materi eksekusi. Yang pertama, pengertian eksekusi, tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Jadi sumber hukum eksekusi yang pertama ada UU nomor 14 tahun 1970 pasal 33 ayat 4, yaitu tentang kewajiban hukum yang bersendikan norma-norma moral di mana dalam melaksanakan putusan pengadilan diusahakan supaya peri kemanusiaan dan peri keadilan tetap terpelihara. Pasal 33 yang kedua, pasal 33 ayat 3 UU nomor 14 tahun 1970 Jungto pasal 60 UU nomor 2 tahun 1985 tentang peradilan umum menyatakan bahwa yang melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata adalah panitera dan jurusita dipimpin oleh ketua pengadilan. Yang ketiga, peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1980 disempurnakan pasal 5 permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi. Yang keempat, SEMA nomor 4 tahun 1975 penyanderaan ditunjukkan kepada orang yang sudah tidak mungkin lagi dapat melunasi hutang-hutangnya, dan kalau disandera dan karena itu kehilangan kebebasan bergerak, ia tidak lagi ada kesempatan untuk berusaha mendapatkan uang atau barang-barang untuk melunasi hutangnya. Asas-asas eksekusi yang pertama, menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengecualian, pelaksanaan putusan lebih dahulu sesuai pasal 180 ayat 1 HIR. Pelaksanaan putusan provisi pasal 180 ayat 1 HIR lagi. Akta perdamaian pasal 130 HIR. Eksekusi terhadap grosa akta pasal 224 HIR. Yang kedua, putusan tidak dijalankan secara sukarela. Yang ketiga, putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondemnator. Yang keempat, eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri. Pasal 195 ayat 1 HIR. Macam-macam eksekusi. Eksekusi yang diatur dalam pasal 196 HIR dan seterusnya, di mana seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang. Eksekusi yang diatur dalam pasal 225 HIR, di mana seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan. Eksekusi real yang dalam prakteknya dilakukan akan tetapi diatur dalam HIR pasal 200 ayat 1. Tahap-tahap atau prosedur permohonan eksekusi gross, akta HA tanggungan. Jadi surat permohonan eksekusi ini diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai dengan pilihan hukum yang tertera dalam akta hak tanggungan. Yang satu, aan maning. Yang kedua, sita eksekusi. Yang ketiga, lelang. Yang pertama, aan maning. Aan maning dalam hukum pasal 196 HIR, permohonan aan maning diajukan kepada ketua pengadilan negeri. Surat permohonan dan surat kuasa khusus didaftarkan, dan bila pengadilan menganggap permohonan tersebut dapat diterima, maka pengadilan negeri mengeluarkan penetapan aan maning atau teguran dan peringatan. Isi teguran harus sesuai dengan seluruh bunyi amar putusan yang bersifat penghukuman. Lalu yang kedua, sita eksekusi. Mengajukan permohonan sita eksekusi atas tanah yang dijaminkan tersebut kepada ketua pengadilan negeri. Penetapan sita eksekusi merupakan lanjutan dari penetapan aan maning dan harus disusul dengan tahapan penetapan penjualan umum atau lelang oleh jawatan tersendiri, dan setiap proses dibarengi dengan tata cara serta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, sita eksekusi yang langsung. Jadi sita eksekusi yang langsung itu diletakkan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik debitur atau termohon eksekusi. Yang kedua, sita eksekusi yang tidak langsung. Sita eksekusi yang berasal dari sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga dalam rangka eksekusi otomatis berubah menjadi sita eksekusi. Dalam rangka eksekusi dilarang untuk menyita hewan atau perkakas yang benar dibutuhkan oleh tersita untuk mencari nafkah, termaktub pada pasal 197 ayat 8 HIR. Yang ketiga, lelang. Penjualan di muka umum harta kekayaan termohon yang telah disita eksekusi, atau dengan kata lain menjual di muka umum barang sitaan milik termohon atau debitur yang dilakukan di depan juru lelang, atau penjuru lelang dilakukan dengan perantaan atau bantu kantor lelang, juru lelang, dan cara penjualannya dengan jalan harga penawaran semakin meningkat atau semakin menurun melalui penawaran secara tertulis atau penawaran dengan pendaftaran. Terima kasih dari saya. Materi ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.